Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali fi Ihya Ulumiddin. Falamma dakhala mongko tatkalane melbu sapa Hatim Al-Asyam melbu Baghdad ing negara Baghdad. Ijtama'a mongko kumpul ilaihi marang Hatim sapa ahlu Baghdad, penduduk Baghdad. Faqalu mongko padha ngucap sapa ahlu Baghdad, ya Aba Abdurrahman, hai bapake Abdurrahman, anta utawi sira iku rajulun wong lanang, alkanu kang kendel lisane, ajamiyun kang bangsa ajam, walaisa yukallimu lan ora ana kelakuan iku anggunemi ka ing sira sapa ahadun wong suwiji illa qata'ta angin hale medhot panjenengan hu ing ahad. Kala dawuh sapa Hatim, mai iku tetep sertane ingsun salah khisolin utawi telu pira-pira pakerti. Adharu bihinna ala khosmi, adharu nglahiraken sapa ingsun bihina kelawan salas kelawan tiga pekerti ala khosmi ing atase musuh ingsun. Afrahu bunga sapa ingsun ida asoba tatkalane ngenani bener sapa khosmi musuh ingsun. Wa ahzunu lan susah sapa ingsun ida akhto'a tatkalane salah sapa musuh ingsun. Wa ahfadzu lan ngreksa sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Allah ajhala saking yen ta ora bodoni sapa ingsun alaihi ing atase khosmi. Jadi saudara-saudara, kita masih melanjut satu kisah dari Hatim Al-Asyam setelah dua kisah sebelumnya. Yang unik ya, unik tapi benar. Unik tapi benar. Nah, sekarang ini kita diceritakan oleh Imam Ghazali bahwasanya ketika Hatim Al-Asyam itu masuk ke kota Baghdad, maka penduduk Baghdad niku ngumpul mengerumuninya karena memang sudah terkenal beliau. Dan penduduk Baghdad itu berkata, hai bapaknya Abdurrahman, maksudnya Hatim itu, engkau adalah seorang yang sukar mengeluarkan kata-kata lagi bodoh. Siapa yang berbicara dengan Tuan, Tuan akan memotong pembicaraannya. Hatim menjawab, padaku ada 3 perkara yang ingin aku tampakkan kepada para lawanku. Yang pertama, aku gembira apabila lawanku betul. Jarang tuh orang seperti itu. Kalau kita punya musuh lawan salah kita senang. Tapi ini Hatim Al-Asyam, saya itu mempunyai tiga kebiasaan. Yang pertama adalah saya itu gembira apabila lawan saya itu benar. Dan saya bersedih apabila lawanku itu salah. Dan aku menjaga diriku agar sampai tidak bodohi, tidak mengetahui tentang lawanku. Jadi dia juga kenal benar dengan lawannya. Itu artinya terjadi hubungan yang baik. Ini kan aneh. Aneh tapi benar. Jadi lawan itu pun dalam hal apapun, lawan sepak bola, lawan pertandingan, lawan diskusi, itu adalah tetap teman. Dan kita harusnya kalau kita tahu bahwa lawan kita benar, berarti kita kan, oh ya wis, kita kan mencari kebenaran, ngerti koncone bener ya wis, walaupun itu musuh. Itu yang baik seperti itu. Dan kita sedih kalau umpamanya musuh itu salah. Mengapa? Ya, berarti kita punya tugas untuk membenarkan, dan membenarkan lawan itu bukan hal yang mudah, sulit sekali.
Di antaranya seperti itu Hatim al-Asam. Orang yang luar biasa. Berikutnya, fabalagha dzalika al-Imam Ahmad bin Hambal. Kabar tersebut fabalagha mongko temuka apa dalika mengkono-mengkono kaul Hatim yang 3 hisol tadi itu al-Imama ing Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Faqala mongko dawuh sapa Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, maha suci Allah. Ma'aqala Hogawa utawi apa iku andadekake sempurna akale Hatim. Kumu ngadeka sapa sira kabeh. Kumu ngadeka sapa sira kabeh itu maksudnya murid-muridnya. Bina sartane ingsun ilahi untuk ilahi krono Hatim. Ayo kita menemui Hatim. Falamma dakhalu mongko tatkala melebu sapa Imam Ahmad wa ashabahu alaihi ing atase Hatim kala mongko dawuh sapa Imam Ahmad lahu maring Hatim ya Aba Abdurrahman wahai Abdurrahman masalamatu utawi apa iku selamat minat dunia saking dunia. Bagaimanakah yang dinamakan selamat dari dunia itu? Loh, orang niku perlu selamat dari dunia kah? Ini pertanyaan yang awal nih. Apakah orang itu selamat dari perlu selamat dari dunia? Iya. Jadi kalau seseorang itu di dunia ini seringkali orang mengatakan kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Kita harus seimbang dunia dan akhirat. Benar apa salah? Heeh. Sampean? Benar. Sampean Rip? Ayo. Arahnya harus ke akhirat. Tapi lebih condong ke akhirat ya akhirnya. Sampean? Sampean? Bintang? Imbang, seimbang ya. Oh, ayatnya cetha kok. Lah ayatnya kan cetha. Wal akhiratu khairun laka minal. Kita nggak bisa seimbang dengan dunia itu. Kita harus menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat kita. Maksudnya. Ya maksudnya begitu. Nah, jadi itu yang paling ideal gitu. Itu yang ini kan berbicara tentang idealita yang kita ingin mencapainya. Jadi dunia itu ya kita gunakan untuk akhirat, jangan digunakan dunia itu untuk dunia itu sendiri. Kalau dunia itu digunakan untuk dunia sendiri ya maka akan hilang tidak berbekas. Saya pasti ke orang-orang itu akan sering kali orang itu mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang. Itu maksudnya itu ya fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya kan itu, seimbang itu kan karepe ngono iku gitu kan. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, memang di dunia itu orang itu akan kalau bisa menggunakan dunianya dengan baik untuk ke akhiratnya itu pasti akan baik. Tapi kalau orang itu menggunakan apa-apa yang dimiliki di dunia ini untuk kepentingan dunianya saja pasti rusak. Kepentingan dunia itu apa? Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Contoh lah, contoh orang punya uang, lalu kemudian hanya kepentingan dunianya saja yang dirawat. Tuku mobil sing api, bareng ngono dilus-lus terus itu. Waktunya kan habis untuk mobil. Lah gitu. Kan itu akan menjadi tidak baik. Sehari 2 hari nggak apa-apa kalau dirinya habis dengan hobi mobil itu. Tapi 3 hari, 4 hari terus-terusan sing nesu bojone, anake, mungkin teman kerjanya mobilan we. Ya tetap ada waktunya lah.
klub-klub itu ya nek metu ya ora bendino. Ya kan klub mobil-mobil itu nek metu kan ya ora bendino. Vespa barang kae. Ya ora bendino gitu. Nah, bagaimanakah keselamatan dari dunia itu? Qala mongko dawuh sapa Khatim ya Aba Abdillah wahai bapake Abdullah. Imam Ahmad maksudnya. La taslamu ora selamat sapa sira minat dunia saking dunia. Hatta yakuna hingga ana iku tetep ma'aka ing dalem sertane sira. Apa arba'u khisalin papat pira-pira pekerti. Taghfiru lil qaumi ngapura sapa sira lil qaumi marang kaum ngapura jahlahum ing butuhe kaum watamna ulan nyegah sapa sira jahlaka ing bodho sira minhum saking kaum watabdzulu lan nguwehake sapa sira lahum marang kaum syai'aka ing milik sira watakunu lan ana sapa sira min saknihim saking milike kaum ayisan iku putus asa. Faida kunta mongko tatkalane ana sapa sira hakada iku kaya mengkono-mengkono arba'u khisalin salim ta mongko slamet sapa sira summasara mongko nuli mlaku sapa Hatim ilal Madinah marang Madinah. Titik dulu nggih. Jadi saya baca bahasa Indonesianya. Pada satu saat Hatim al-Asom masuk Baghdad, lalu dikerumuni oleh penduduk Baghdad. Nah, kemudian Hatim itu memberikan nasihat begini. Padaku ada 3 perkara yang ingin aku tampakkan kepada lawanku. Aku senang apabila lawanku itu benar, aku sedih apabila lawanku itu salah, dan saya menjaga diriku dari budui. Budui itu menipu kepada musuhku. Nah, perkataan ini ternyata sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal setelah mendengar perkataan Khatim al-Asom tentang 3 perkara itu, kemudian ingin ketemu. Dia mengajak murid-muridnya bertemu dengan Khatim al-Asom. Nah, sesudah ketemu, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu berkata, apakah yang dimaksud dengan selamat itu, selamat dari dunia? Nah, kemudian Hatim al-Asom menjawab, wahai Abu Abdillah, wahai Ahmad bin Hambal, engkau tidak akan selamat dari dunia sampai engkau membuat dirimu mempunyai 4 pekerti. Yang pertama, yaitu engkau memberi maaf kepada kaum atas kebodohan mereka dan mencegah kebodohanmu mempengaruhi mereka atau mengenai mereka. Yang ketiga, engkau menyerahkan milikmu dan engkau tidak ingin mengambil milik mereka. Maka kalau engkau mempunyai 4 dari pekerti tersebut, maka engkau bisa selamat dari dunia. Ini luar biasa. Dunia niku kan isine nggih ngoten niku. Nek jenengan pinter, nggih dikomeni, nek jenengan bodoh nggih dikomeni. Terus gitu intinya itu. Hampir di dunia itu pasti tidak ada pasnya. Pasnya buat kita itu. Hampir semua orang begitu. Mesti ono kurangi. Nek gak kurang keluwen, itu pasti begitu. Nah, kecuali kalau sudah ada 4 hal ini. Maka kalau ada 4 hal ini bisa jadi harmonis. Nah, ini pertanyaan saya. Jenengan itu kan contohnya kita sendiri kok gak enak ya. Jenengan kan berada di sebuah instansi maupun institusi yang sangat islami lah. Islami. Ngajari ya ngajar Quran. Apa mesti
bahwa kita itu tidak akan pernah dibicarakan orang, ya tetep aja ono salah. Nek gak salah ya keluwen, kan ngono to. Pasti itu di dunia seperti itu. Maka kita kalau ingin diri kita itu nyaman, selamat dari hal-hal seperti itu, ya udah kita maafkan saja. Coba nek jenengan ingatkan, ada orang salah jenengan ingatkan, oh iso kelak itu. Makanya orang itu kalau mau mengingatkan orang itu kadang muter-muter, nek perlu gak cukup seminggu, muter-muter sebulan, 2 bulan, muter-muter hanya untuk mengingatkan orang lain. Itu begitu. Sumasaro ilal Madinati. Kemudian Hatim al-Asom pergi ke Madinah. Iya aneh mana nih? Fastakbala mongko madhep hu ing Hatim sapa ahlul Madinah, penduduk Madinah. Jadi ahlul Madinah juga menyambutnya. Faqala mongko dawuh sapa Hatim, ya qaumi, ya kaum, hai kaum ingsun, ayyatu Madinatin iku endi kutha utawi iki. Kalau bahasa Indonesianya, ini kota apa ya? Hadhihi ayyatu Madinatin hadza. Ini kota apa? Qalu moko jawab sapa ahlu Madinah. Madinah tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku Madinah, kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala mongko dawuh sapa Hatim, fa aina qasru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mongko iku ing endi utawi panggung atau menara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mana istananya Rasulullah. Hatta usolia hingga sholat sapa ingsun fihi ing dalam qasar. Aku ingin sholat di istinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu padha matur, padha jawab sapa ahli Madinah. Makana lahu qasrun. Makana ora ana iku kedue lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasrun utawi omah panggung atau istana. Innama kana angin pemestine ana iku lahu kedue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku apa baitun omah. Latiun kang tetemu bil ardi kelawan tanah. Kala dawuh sapa Khatib, fa aina kusuru ashabihi, mongko iku ing dalem endi utawi pira-pira omah panggung atau istananya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Qalu padha jawab sapa kaum, makana lahum ora ana iku tetep kedue ashab Rasulullah kusurun utawi pira-pira omah panggung atau istana. Innama kana angin iku tetep kedue ashab. Innama kana angin pestine iku ana lahum kedue ashab buyutun utawi pira-pira omah lati atun kang tetemu bil ardi kelawan bumi. Kala dawuh sapa Hatim. Ya qaumi he kaum ingsun, fahadhihi Madinatu Fir'aun. Mongko utawi iki iku Madinah, iku kota Fir'aun. Nyeleh memang Hatim ini ternyata. Fa'akhoda mongko menangkap, mongko nyekel sapa ahlu fa'akhoduhu mongko nyekel sapa ahlul Madinah ing Hatim. Wadahabulan budal sapa ahlu Madinah bihi dengan membawa kelawan Hatim ila sultan marang sultan. Wa qalu lan ngucap sapa ahlu Madinah, hada ajamiyun utawi iki wong iku wong ajam, yakulu kang ngucap sapa wong hadi Madinatu Fir'aun, iki kota Fir'aun. Kayak pelecehan kan ya. Faqala qala dawu al waliyu, sultannya, gubernur. Faqala lan dawu sapa al waliyu, gubernur. Walima dzalika lan iku krana apa utawi mengkono-mengkono ucapan nira. Qala jawab sapa Hatimun Hatim, la takjal, aja kesusu sapa sira alaya ing atase ingsun. Ana utawi ingsun iku rajulun wong lanang ajamiyun kang bangsa ajam. Ajamiyun itu bukan orang Arab maksudnya. Ribun kang aneh.
Dakhaltu mlebu sapa ingsun al balada ing negara. Fakultu moko ngucap sapa ingsun Madinatun man hadhihi Madinatu man iku Madinahe sapa utawi iki. Faqalu mongko padha ngucap kaum Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun fa aina kasruhu mongko iku ing endi utawi oma panggung istanae Rasulullah wa qashal kisah wa lan nyeritakake sapa Hatim al kisah ing ceritane. Summa qala mengko nuli dawuh sapa Hatim. Wa qad qala lan kali temen-temen wis dawuh sapa Allahu taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah berfirman Allah sesungguhnya Rasulullah itu adalah teladan yang paling baik untuk kalian. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Fa antum mongko utawi sapa sira kabeh itu biman itu kelawan sapa ta asaitum uta anut sapa sira kabeh. Abi Rasulillah ana ta kelawan utusane Allah ana ta kelawan Rasulullah am bi Fir'aun utawi kelawan Fir'aun awalaman yaiku kawitane wong bana kang bangun sapa Fir'aun bil jaswi kelawan marmer wal ajurri lan batu merah. Fakhallau mongko ngumbarake sapa kaum anhu saking Hatim wa taraku lan padha ninggal sapa kaum hu ing Hatim. Fahadhihi mongko iki cerita iku hikayatu Hatimil Asyam ceritane Hatim al Asyam. Iki aneh malih niki. Jadi satu saat Hatim itu pergi ke Madinah. Nah, di Madinah juga ketemu banyak orang. Di sini disebut ya kaumi, kaumku gitu ya. Lalu sampai di Madinah itu Hatim itu bertanya kepada ahli Madinah, ini kota apa ya? Ya kota Madinah itu Rasul. Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malah bilang begini Hatim, lah di mana letak istananya Rasulullah? Saya hendak mengerjakan sholat di dalamnya. Nah, para penduduk Madinah jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mempunyai istana. Nah, orang banyak kemudian melanjutkan hanya mempunyai rumah yang rendah di atas tanah. Mana istana para sahabat Rasulullah? Tanya Hatim pula. Tak ada juga, mereka hanya mempunyai rumah-rumah yang rendah di atas tanah. Kalau begitu, kata Hatim, hai kaumku, ini adalah kota Fir'aun. Lalu Hatim ditangkap oleh penduduk dan dibawa ke penguasa. Kemudian penduduk ini melaporkan orang ini adalah bukan orang Arab dan mengatakan kota ini adalah kota Fir'aun. Kayak pelecehan kan? Makanya ditangkap. Akhirnya kemudian si Sultan ini tanya kepada Hatim, mengapa begitu? Hatim menjawab, janganlah lekas marah padaku. Aku ini orang bodoh yang asing di sini. Saya masuk ke negeri ini seraya bertanya, kota siapakah ini? Mereka menjawab, kota Madinatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya bertanya, manakah istananya? Dan Hatim meneruskan ceritanya seperti di awal tadi. Kemudian berkata Hatim, telah berfirman Allah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan yang baik untuk kalian. Maka tuan-tuan, siapakah yang tuan-tuan ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Fir'aun, orang yang pertama-tama membangun dengan batu marmer dan batu merah. Itu karena di Madinah pada saat itu sudah banyak bangunan tinggi, gedung-gedung, sehingga kemudian Hatim bilang seperti itu. Setelah Hatim seperti itu, akhirnya penduduk itu pada paham. Lalu mereka membiarkan dan meninggalkan Hatim. Angel kalau ini. Angel tuh banyak. Empat cerita tentang Hatim al-Asyam dan luar biasa ceritanya semua. Berikutnya.
Wasayati lan bakal teka fi sirati salafi ing dalem lakune para ulama salaf fil badadati eh ing dalam anggerombole watarki tajamuli eh watarki tajamuli lan ninggal pepaes apa ma barang ya syahadu kan nyekseni ing ma ya syahadu kang nyekseni ing ya syahadu kang nyekseni apa mali dalika marang mengkono-mengkono madzakarnahu fi mawadhihi ing dalam pira-pira panggonane ma wa tahqiqu utawi kang nyata fihi ing dalam tajamul iku annat tazayyuna setuhune pepaes bil mubahi kelawan perkara kang mubah laisa bikaramin iku ora ana apa tazayyun iku haram walakin tetapi ini al khaudu bangetake fihi ing dalam tazayyun iku yujibu natrapi nyebabake apa tazayyun ala unsa ing ayem bihi kelawan tazayyun kata ya syukka hingga angel apa tarkuhu tinggal tazayyun wastida matu zinati utawi ngelanggengake pepaes atau tazayyun iku latum kinu ora kongang apa istidamah illa bimubasyarati angin kelawan nandangi asbabin illa bimubasyarati asbabin ke angin kelawan nandangi pira-pira sebab fil ghalibi ing dalam kaprahe yalzamu kang mesti min muraatiha saking ngreksa asbab apa irtikabul ma'asi ngelakoni pira-pira maksiat minal mudahanati seperti saking bermanis-manis wa muraatil khalqi lan ngreksa masyarakat wa muraatihim lan perhatiane masyarakat wa umurun lan pira-pira perkara ukhra kang meneh ya utawi umur iku mahdhuratun den haramake wal hasmu utawi ngati-ngati iku ijtina budzalika ngedohi mengkono-mengkono tazayyun di annaman krana satuhune wong khodo kang anjero-jeroake fid dunya ing dalem dunya laya selamu iku ora bisa selamat sapa man minha saking dunya albat tata babar pisan walau kanat tan lamun ana apa asalamatu salamat iku mabdzulatan den paringake ma'al khawti sertani anjero-jeroake fiha ing dalam dunia lakana mengko nyekti ana sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku layu balihu ora bangetake fitarkit dunia ing dalam ninggalake dunia hatta nazaa hingga nyopot sapa Rasulullah al qamiso ing komis ing gamis al mutor roza kang den pinggiri kelawan batikan bil alami kelawan bagus alami kelawan bendera ya ada gambar-gambarnya mana ja'alan nyopot sapa Rasulullah hatamad zahabi ing ali emas fi asna'il khutbah ing dalem
tengah-tengahé khutbah. Iki hadis dua-duanya, hadis dua ini khutbah maupun yang tadi pakai gamis itu ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ila ghairi dalika maring liyane mengkono-mengkono madzakarna. Mimma sayati bayane barang kang bakal teka apa bayanuhu keterangane mah. Para ulama salaf itu hidupnya sederhana dan tidak suka dengan tazayun. Tazayun itu berhias dan itu terbukti yang demikian itu di antaranya dengan sabda-sabda Rasulullah. Ya sesungguhnya sini dijelaskan bahwasanya at-tazayun berhias itu ngepik-ngepik. Ngapik-ngapik. Kowe digawe apik. Sesungguhnya berhias seperti itu mubah, bukan haram. Tetapi untuk seseorang itu melakukan tazayun atau menghiasi sesuatu atau dirinya berhias, itu pasti menyebabkan senang. Orang berhias itu atau kita melihat sesuatu yang dihiasi dengan indah itu menyebabkan senang. Kebiasaan orang kalau senang dengan sesuatu maka dia berat untuk meninggalkannya. Dia cenderung untuk melanggengkan hiasan itu. Nah, sementara untuk melanggengkan berhias yang bagus-bagus itu tadi tidak mungkin kecuali dengan langsung menangani sebab-sebabnya. Nah, kadang untuk menjaga sebab-sebab itu agar tetap ada sehingga hiasan-hiasan itu tetap ada, kadang-kadang itu sampai melakukan maksiat. Di antaranya maksiat dengan bermanis-manis muka, menjilat maupun jogo makhluk, muraatil makhluk, ngrekso makhluk masyarakat, wa muraatihim lan riak kepada masyarakat. Jadi berhias itu tidak apa-apa, guys, sekali lagi. Orang membuat sesuatu itu bagus tidak apa. Hanya saja jangan terjebak sampai kepada berbuat maksiat dalam memperoleh itu, menjilat dalam memperoleh itu, maupun untuk menjaga itu kita kemudian riak kepada orang lain. Lalu di sini dijelaskan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berhias itu adalah bagus. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berhias yang berlebihan ya? Tapi nanti jangan coba bayangkan hiasannya Rasulullah itu apa? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai baju, bajunya kalau kita itu mau direndo nih loh, bajunya untuk rendo ya. Nah, itu kemudian dilepas sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah pakai cincin emas juga dilepas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, loh kok sempat dipakai? Artinya itu nggak haram gitu loh. Memakai hiasan itu tidak haram mutlak, tetapi harus hati-hati jangan sampai kebablasan, sampai itu menyebabkan kita melakukan dosa, riak dan seterusnya. Tapi kalau pakai cincin emas lelaki memang haram ya. Para ulama akhirnya mengharamkan berdasarkan hal-hal ini, berdasarkan hadis-hadis ini. Iya, gawe arloji
5 juta. Anak sing sak miliar ya deh. Aduh, nom iki ngaji ngene iki repot ora jenengan iki. Enggak, Pak. Pernah pakai barang mahal soalnya. Jadi itu ya yang saya sebut bagaimana dinamika seseorang sebelum, sedang, maupun sesudah dia itu menghias diri. Seseorang kalau pas berhias, yang dibayangkan apa sih? Pantes. Pantaslah sebagaimana orang lain itu kan nggak masalah. Coba nanti kalau begini, saya ya ini kalau ganteng sidik kan, wah, mesti orang yang tertarik kan. Lah iya, baik cowok cewek gitu kan. Itu ada motif-motif yang lain. Dan itu kan kalau dikategorikan ini kategorinya kan sebelum berhias loh. Itu kan bayangan kita sudah macam-macam lah. Imajinasi kita juga sudah macam-macam. Dan imajinasi itu kan bisa liar toh. Liar itu kan bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 100 kilo saking liarnya. Itu yang harus dijaga. Sehingga saat kita berhias itu pun kita dianjurkan kita berdoa. Allahumma hassin khuluqi Allahumma kama aksanta kholqi. Mungkin ada yang lain, itu banyak doa. Intinya kan kita akhirnya pada akhirnya kembali pada Allah toh, diingatkan ke Allah. Luar biasa. Penjagaan bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya seperti kita-kita ini. Itu sampai bar turu, sampai mau tidur itu disambungkan terus dengan Gusti Allah. Tangi turu lega ya langsung dijaga dengan zikir. Alhamdulillah alladzi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Habis dari kamar mandi wae lega iki. Alhamdulillah. Begitu terus semuanya itu agar kita itu tidak lalai, tidak ghaflah terhadap. Karena kenikmatan-kenikmatan itu akan cenderung menyebabkan seseorang jadi lupa. Niki ada kisah yang luar biasa lagi ini menurut saya. Kisahnya Imam Malik bin Anas. Malik Yahya bin Yazid nanti kirim surat kepada Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bagusnya itu Imam Malik itu disurati gitu itu ya mau gitu. Walaupun tidak haram gitu, tapi mau ya melindungi hal tersebut. Itu luar biasa ulama-ulama dulu. Ulama-ulama sekarang mungkin ya masih banyak, cuma kita nggak memperhatikan juga ya. Malah ikut tertarik ya sih siapa ya ulama sing mobilnya paling apik. malah tertarik malah ngono iki. Ya, tapi nek ulama zaman saiki nek orang ngono ya gak didelok. Nah, ya. Ya, senyampang kita bisa menjaga diri dengan cara yang tadi yang diungkapkan oleh Hatim Al-Asyam itu ada 4 pekerti ya, ada 4 pekerti yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita agar kita itu tidak terperosok di dalam bahayanya dunia. Agar kita selamat dari bahaya-bahaya dunia.
Ya, untuk malam hari ini cukup. Besok kita lanjut dengan kisahnya Imam Malik dengan Yazid Yahya bin Yazid. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.